Halo teman suku kucing, selamat datang kembali di channel YouTube Suku Kucing. Kali ini gue mau sharing ke kalian semua gimana caranya membeli kucing atau mengadopsi kucing supaya kamu itu nggak tertipu nih teman-teman. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman dari cat lover, baik itu di komunitas, banyak yang ngerasa pas beli kucingnya atau pas datang ke rumah kucingnya itu zonk. Ternyata teman-teman, zonk itu ya misalkan kucingnya itu sakit, terus harganya itu nggak sesuai, terus pokoknya banyak masalah ketika kucing itu datang ke rumah kamu atau sudah sampai di rumah kamu. Nah, kamu itu teman-teman, buat yang baru aja mau merawat kucing atau mengadopsi kucing, sebaiknya langkah-langkah ini jangan di skip nih teman-teman, karena ini akan penting banget. Jadi yang pertama itu teman-teman harus pastikan harga sesuai dengan jenis kucingnya teman-teman. Kalau misalkan kamu itu milih kucing itu Persia, ada beberapa jenis kucing Persia. Gua akan share di sini range harga ya teman-teman, bukan harga atau patokan harga yang pas gitu. Jadi cuman range aja atau kisi-kisinya aja nih teman-teman. Untuk Persia yang paling murah dan dihargai dengan harga 1 juta ke bawah, biasanya itu jatuh di Persia medium. Persia medium itu jenis Persia yang mungkin bisa dibilang paling minim harganya gitu atau paling murah nih teman-teman. Kayak si Mia ini. Si Mia ini adalah jenis kucing Persia medium dan harganya kalau misalkan anakan itu sekitar 1 juta ke bawah lah ya teman-teman. Kemudian naik ke atas untuk harga berikutnya yaitu harga Persia flat nose nih teman-teman. Harga Persia flat nose itu biasanya dihargai dengan harga dari 1 juta ke atas, bisa sampai dengan 2 jutaan. Nah, kemudian ada yang lebih mahal lagi nih teman-teman dari yang flat nose, yaitu Persia pig nose. Kalau pig nose itu ditandai dengan hidungnya yang benar-benar pesek teman-teman. Nah, itu harganya ada di sekitar 2 juta, bisa sampai 2 juta lebih ya teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk kucing-kucing selain Persia, ada juga yang dinamakan Persia Maine Coon, terus ada juga mungkin British Shorthair. Nah, itu harganya udah benar-benar harga sultan deh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu itu mau beli kucing, ya pastiin juga kamu itu udah paham dengan yang namanya harganya, supaya kamu itu nggak tertipu dengan harganya. Jangan sampai beli kucingnya medium tapi harganya kamu itu di range sekitar 4 juta, itu kan udah nggak masuk ya teman-teman. Atau mungkin kamu itu ditawarkan kucing dengan harga yang murah, seperti misalkan kayak gini nih teman-teman, kamu itu ditawarkan kucing yang pesek banget atau kucing pig nose tapi dihargai dengan harga yang murah banget, misalkan di bawah 1 juta, itu harganya itu udah nggak masuk. Jadi lebih baik kalian waspada, jangan sampai kalian itu tertipu tiba-tiba gitu ya, ada yang jual mungkin di online terus kalian transfer berharap kucing yang kalian dapatkan adalah kucing pig nose dan ternyata yang datang itu adalah kucing yang biasa. Otomatis kalian akan kecewa dong teman-teman. Kalau misalkan kalian itu sudah tahu harganya, otomatis kalian juga ada sedikit pertimbangan atau ada sedikit gambaran ketika ingin membeli kucing yang harusnya itu sesuai dengan jenisnya teman-teman. Berikutnya yang tidak kalah penting yaitu kedua, pilih kucing yang sehat. Jadi jangan sampai kamu itu membeli kucing yang sakit. Jadi cara menandainya seperti apa? Cara itu kucingnya satu, bisa dilihat dari badannya itu tidak jamuran, bersih, terawat. Terus kemudian juga kucingnya itu lincah, tidak sakit. Kalau misalkan yang sakit itu kan rata-rata murung gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian dihadapkan dengan pilihan kucing yang begitu banyak, sementara kalian itu masih bingung kriterianya seperti apa, ya pilihlah kucing yang memang lincah dan tidak sakit. Jadi kucing itu aktif teman-teman. Terus kemudian yang ketiga yaitu kalian pilih usianya itu yang pas. Jadi jangan memilih usianya itu yang masih menyusui ke induknya. Yang masih menyusui itu biasanya di usia 2 bulan ke bawah itu masih nyusu kan. Nanti kalian akan repot sendiri. Ya kalian pilih aja usianya itu yang benar-benar udah disapi atau udah nggak nyusu ke induknya. Jadi kalau misalkan udah mandiri kan kalian enak, tinggal ngerawat-rawat aja gitu. Tinggal ngasih vitamin, tinggal ngasih makan, tinggal ngasih obat cacing. Jadi semuanya itu akan mempermudah kalian teman-teman. Terutama nih kalau misalkan kalian mau pilih kucing, kalau menurut gue itu pilihlah yang masih anakan atau kitten nih. Kalau misalkan kamu pilih yang dewasa, itu menurut gue dewasa kurang terlalu bisa diajak main-main gitu teman-teman. Kurang terlalu bisa diajak lucu-lucuan. Kalau dewasa itu ya diem aja, karakternya tuh udah kebentuk, udah diem, udah mikirinnya itu bukan main lagi, tapi mungkin mikirinnya itu kayak mikirin birahinya, terus keinginannya ingin kawin atau ingin
menguasai teritorial, ingin berpetualang, pokoknya akan lebih repot lagi kalau kamu itu pertama kali mengadopsi kucing udah mengadopsi kucing dewasa. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang keempat, kamu juga harus menanyakan merek makanan kucing yang biasa diberikan ke kucing tersebut. Ya, karena kalau misalkan kamu tidak mencari tahu merek makanannya apa ke yang jual kucing itu, biasanya kucing itu saat diberi makanan dengan merek baru dia itu akan mencret dan kamu juga akan kerepotan gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan ini terlihat sepele sih ya teman-teman, cuma menanyakan merek makanan kucing, tapi itu menurut gua penting. Terus kemudian yang berikutnya itu tanyakan apakah sudah mandiri atau belum kucingnya. Kayak mandiri itu kayak semacam udah pup di pasir, udah pip di pasir belum, karena untuk mendidik kucing kecil atau kucing kitten supaya bisa mandiri pip dan pup di pasir atau di wadahnya itu agak sedikit usaha juga nih teman-teman untuk memperkenalkannya. Jadi kalau misalkan itu udah mandiri, udah pip dan pup di pasir, jadi kamu tidak akan kerepotan lagi pada saat kucing itu yang diadopsi datang ke rumah, dan kamu tinggal ya santai-santai aja, tinggal ngerawatnya yang mudah gitu teman-teman. Terus kemudian catatan lagi nih teman-teman, buat kalian yang mau mengadopsi kucing, biasanya gue saranin sih yang udah divaksin ya. Kalau misalkan yang udah divaksin itu ya memang harganya itu lebih up lagi gitu, dari mulai yang medium kan harganya 1 juta, kalau udah divaksin bisa sampai 1.300.000 karena itu udah include dengan uang dan vaksinnya. Nah biasanya kalau misalkan yang udah divaksin itu ada bukunya teman-teman, jadi kayak buku catatan vaksinnya tanggal berapa, udah vaksin apa aja gitu, jadi bisa ditandai dengan adanya buku vaksin. Tapi itu harga kucingnya yang medium pun bisa di up dengan harga 300 lebih. Jadi kalau misalkan 1 juta itu jadi 1.300.000 gitu. Apalagi kalau misalkan yang flat nose mungkin jadi dari 1,5 juta menjadi 1,8 atau sampai 2 juta gitu teman-teman. Tapi ya vaksin juga tidak bisa menjamin kalau kucing itu kan sehat terus, dia tergantung dari maintenance-nya, tergantung dari kitanya yang merawat. Kalau kita merawatnya benar-benar, ya mungkin vaksin itu akan bekerja maksimal di tubuh kucing tersebut teman-teman. Oke, dan jangan lupa nih teman-teman, kalau misalkan kamu sebelum merawat kucing atau mengadopsi kucing, pastikan juga alat-alatnya di rumah kamu itu udah benar-benar siap nih teman-teman, kayak kandang, terus juga kayak kontak pasir, pokoknya semuanya itu harus udah benar-benar siap. Kalau misalkan alat-alatnya belum siap atau kebutuhan atau keperluan kucingnya belum siap, tapi kucingnya datang duluan, ya menurut gue itu akan lebih merepotkan kalian. Jadi kalau misalkan semuanya udah siap, kucingnya datang, ya udah gitu, tinggal merawatnya aja gitu teman-teman. Nah terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kamu juga harus memilih breeder atau peternak kucing atau orang yang menjual kucing itu orang-orang yang memang terpercaya teman-teman. Jadi jangan sampai kamu milih penjual yang kurang terpercaya, bisa-bisa ya mungkin nanti kamu disaranin untuk membeli kucing yang tidak sesuai dengan harganya, kucingnya sakit, pokoknya kucing itu bermasalah deh teman-teman ya. Nah untuk mencari itu semua, dimana kamu bisa membeli kucing, ya kamu cari aja di komunitas kucing yang ada di daerah kamu. Terus mungkin kamu juga bisa tanya-tanya dulu ke teman kamu yang pernah beli kucing atau mengadopsi kucing di tempat mana yang memang terpercaya teman-teman. Oke, semoga membantu. Jadi jangan asal beli-beli aja ya, otomatis kamu kalau misalkan beli-beli aja tanpa tahu harus seperti apa langkah-langkahnya, harus seperti apa yang dipahaminya, takutnya gitu teman-teman ya, kalian itu tertipu atau ketipu dengan penjual-penjual yang tidak jujur. Ya meskipun masih banyak penjual-penjual jujur, tapi selalu ada aja ya yang namanya penjual yang gak jujur gitu teman-teman. Oke, see you next video. Jangan lupa dukung terus channel Suka Kucing ya teman-teman, dan semoga bermanfaat. See you.